lagi dengan saya Cynthia Srihidayah di Vkom News TV. Liputan kali ini, kami akan mengenalkan kepada kalian sosok inspiratif di kalangan mahasiswa Vkom Universitas Gunadarma. Jika kita mendengar kata inspiratif, apa yang terlintas di benak kita? Sosok inspiratif memang selalu membuat kagum dan menginspirasi banyak orang. Mulai dari bagaimana cara mereka mengembangkan ide-ide mereka, kerja keras mereka, serta kepandaian dalam memanfaatkan keadaan sekaligus hasil yang didapatkannya. Pada kesempatan kali ini, kita berkesempatan untuk mengetahui sosok teman sekaligus panutan bagi banyak mahasiswa juga pengajar. Beliau ini memiliki banyak sekali pencapaian yang patut dijadikan contoh bagi banyak orang, terutama mahasiswa. Namun tidaklah mudah untuk mencapai keberhasilan yang tentunya dibayar dengan sebuah proses perjuangan dan kerja keras. Siapakah beliau? Mari kita saksikan. Menjadi seorang dosen bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan setidaknya satu gelar untuk mencapainya. Dr. Widyo Nugroho sekarang diketahui sebagai seorang dosen di Universitas Gunadarma yang telah mengambil gelar doktornya pada tahun 2006 di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian pada tahun 2019 untuk kedua kalinya beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Gunadarma dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Sebelum menempuh jenjang S3, beliau tentunya sudah menyelesaikan pendidikan program S1-nya, serta pasca sarjana S2 dengan jurusan Manajemen Akuntansi di Universitas Gunadarma. Sebelum lulus dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 2003, beliau pernah melakukan penelitian mengenai pengembangan pembelajaran berbantuan komputer untuk mata kuliah jaringan komputer. Di sela-sela kesibukannya, sebelum kembali melanjutkan pendidikan S3 untuk kedua kali, beliau mengabdi kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2007 dengan memberikan pelatihan penggunaan multimedia dalam pembelajaran di Lampung Entertainment Center yang terletak di Kota Lampung. 2 tahun kemudian, pada Mei 2009, beliau menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kemampuan guru dan dosen dalam penulisan modul di Bogor. Di tahun yang sama, beliau kembali memberikan pelatihan pengembangan bahan ajar berbasis multimedia interaktif yang didanai oleh Universitas Gunadarma. Dalam prosesnya mengambil gelar doktor untuk pertama kali, beliau juga telah menuliskan karya ilmiah berupa jurnal yang diterbitkan pada tahun 2005 dan 2006. Salah satu jurnalnya berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Graf dan Analisis Algoritma dengan Memperhatikan Kemampuan Berpikir Abstrak, yang termasuk kategori Jurnal Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2005 sampai dengan 2010, beliau telah memegang hak cipta atas karyanya dalam banyak program komputer dan rekaman. Saat telah menjadi dosen, beliau diketahui pernah menjadi host di salah satu channel TV swasta berbasis pendidikan yaitu UGTV. Beliau juga memiliki kanal YouTube pribadi dan sudah memiliki ribuan subscriber yang memuat banyak konten informasi, edukasi seperti sejarah, dan program-program feature lainnya. Saat ini, beliau mengampu mata kuliah produksi program televisi untuk mahasiswa ilmu komunikasi tahun ketiga dan memegang 2 bagian kampus Universitas Gunadarma yang terletak di Kelapa II, Depok, dan Karawaci, serta mengampu mata kuliah promosi dan periklanan untuk mahasiswa manajemen pemasaran. Saat mengajar, beliau pernah bercerita bahwa ia turut serta mengajar dan membimbing dosen-dosen lain dari berbagai universitas dalam maupun luar kota mengenai cara membuat sebuah video guna untuk pembelajaran. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Widyo Nugroho di Universitas Gunadarma. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Raffi, sehat. Seperti yang kita tahu nih, bahwa Bapak Widyo Nugroho ini dosen yang mengajar di Universitas Gunadarma. Betul ya Pak? Betul Raffi. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih tertarik menjadi dosen dan menempuh program S3 sebanyak 2 kali? Tertarik sebagai dosen sebenarnya bukan cita-cita saya, tapi ketika saya mengambil S1 jurusan Teknologi Pendidikan, itu tidak ada minat menjadi dosen. Teknologi pendidikan itu adalah bidang ilmu. Biasanya saya berkarir di lembaga penelitian, lembaga diklat, ya. Tapi karena satu dan lain hal, ya, akhirnya saya putuskan untuk menjadi dosen. Karena selain di diklat, saya juga bisa sebagai pengembang media, utamanya adalah pengembangan media.
Waktu itu Gunadarma membutuhkan seorang media develop untuk membuat instructional video. Maka saya masuklah ke Gunadarma yang saat itu mulai mengembangkan media develop berbentuk video, instructional video. Baik Pak, dan kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Pak mengajar sebagai dosen di sini? Saya di Gunadarma semenjak S1, saya lulus S1 tahun 1989. Sekarang sudah 2023, jadi berapa tahun? Berapa itu ya guys, kira-kira? Ya sekitar 30 tahun, karena anak saya pertama sudah 29 tahun. 30 ya 31 tahun kurang lebih berkiprah di Gunadarma. Karena dulu masih diizinkan untuk mengajar walaupun cuma lulusan S1, tapi sekarang mengajar sebagai dosen harus S3 minimal. Gitu Raffi. Oke. Selain mengajar sebagai dosen, kesibukan lain apa yang sedang Bapak lakukan akhir-akhir ini, Pak? Selain mengajar, kesibukan lain saya tentunya kalau dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu wajib setiap semester dilakukan. Selain mengajar, tiap semester saya mengajar beberapa mata kuliah yang berbeda. Kemudian juga wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tugas utama dosen, pengajaran, pendidikan, dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat setiap semester banyak saya lakukan. Ya, misalnya kalau saya tidak sempat mendapatkan hibah, saya sering kali menjadi narasumber. Misalnya di perguruan tinggi tertentu meminta saya menjadi narasumber untuk menjelaskan tentang apa itu paten, bagaimana menuliskan drafting paten, apa itu intelektual. Nah, keikutsertaan saya sebagai narasumber pada institusi tertentu itu dihitung sebagai pengabdian kepada masyarakat. Begitu pula penelitian. Nah, kalau penelitian-penelitian yang dilakukan biasanya mendapatkan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi penelitian yang saya lakukan juga menggandeng tangan mahasiswa, bimbingan skripsi, bimbingan tesis, itu adalah penelitian yang saya lakukan. Dan penelitian yang saya lakukan biasanya juga harus menghasilkan kekayaan intelektual berupa karya cipta, paten maupun desain industri. Di samping penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, kesibukan lain saya sedang konsen atau mendalami salah satu terapi untuk kesehatan, yaitu totok punggung, Raffi. Oke Pak, berbicara mengenai kekayaan intelektual nih Pak ya, Bapak sering dipanggil untuk menjadi narasumber dengan materi kekayaan intelektual. Betul Raffi. Dilihat dari pengalaman Bapak juga banyak sekali nih Pak memperoleh haki atas hak cipta komputer. Bila boleh tahu apa sih Pak kekayaan intelektual itu? Jadi kekayaan intelektual itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari olah pikir manusia dan itu perlu dilindungi. Sebagai contoh misalnya Raffi sebagai seorang seniman menciptakan lagu, ya. Nah, karya lagu yang diciptakan Raffi adalah karya intelektual, ya harus dilindungi. Kalau tidak dilindungi, ternyata lagu yang diciptakan Raffi fenomenal, kemudian laris manis di pasaran, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan lagu yang Raffi ciptakan untuk kepentingan komersial dan keuntungan pribadi. Nah, Raffi sebagai pencipta lagu tidak dapat apa-apa karena tidak mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan intelektual berupa lagu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Atau misalnya kita tahu virus flu burung yang paling ganas itu ada di Bekasi. Tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab menjual virus tadi ke negara lain, Amerika. Oleh Amerika yang memiliki kemampuan tertentu yang tadinya virus dan menakutkan, dibuatlah antivirus. Nah, antivirus itu merupakan paten. Jadi hanya boleh Amerika yang memperbanyak dan kita harus membeli. Padahal virusnya dari kita. Tapi oleh orang yang pandai, virus itu dirubah menjadi antivirus dan dilindungi kekayaan intelektualnya berupa paten. Kita tidak bisa menggugat, itu punya kita, tapi punya negara tertentu yang sudah dilindungi dan tidak boleh diganggu-gugat karena perlindungannya siapa yang
pertama kali mendatangkan mendaftarkan itu yang mendapat perlindungan. Kita tidak pernah tahu karena satu dan lain hal. Tidak hanya itu saja, misalnya kayak lain adalah desain industri. Misalnya saya membuat baju, saya seorang desainer atau saya seorang pengusaha garment. Saya menciptakan, mendesain baju tertentu yang rasanya cukup laris di pasaran. Nah, kalau tidak didaftarkan pada DJKI, Direktorat Jenderal Keintelektual, berupa desain industri, maka baju-baju ciptaan saya boleh dijiplak oleh orang-orang sehingga saya dirugikan. Nah, itulah pentingnya kekayaan intelektual, wajib dilindungi. Bukan dari kita saja, tapi juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, Reok Ponorogo diklaim sebagai milik Malaysia, padahal jelas-jelas itu punya kita. Atau jenis-jenis lain lagi, banyak kekayaan intelektual kita yang sudah diam-diam diambil oleh orang dan kita cuma gigit jari karena kesadaran dari tiap individu, instansi ataupun pemerintah daerah tentang kekayaan intelektual belum dibangun. Akibatnya tanda petik kita dibegoin oleh orang-orang dan diambil kekayaan intelektual kita jadi milik mereka. Kita sebagai pemilik diam saja. Jadi semenjak dini seharusnya dari perguruan tinggi sudah mulai digalakkan. Begitu Raffi. Oke, baik Pak. Kita juga tahu nih Pak, saat mengajar Bapak juga pernah memperlihatkan kepada mahasiswa Bapak rutin membuat video dokumenter dan feature bersama tim dan mempunyai akun YouTube sendiri. Yang sekarang kita sudah bisa melihat di YouTube dan sudah mencapai 1K lebih. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak, bagaimana awal terbentuknya tim sukses tersebut? Sebenarnya YouTube yang saya buat ini, nama akunnya audiovisual. Dulu ketika pertama kali saya di Gunadarma, saya diserahkan tanggung jawab membuat tadi instructional video. Kita dulu punya ruangan yang sangat luas. Di dalam ruangan itu ada seperangkat video kaset, televisi 14 in, dan earset. Jadi saya sebagai tim pengembang audiovisual membuat instructional video. Misalnya mahasiswa arsitektur kalau mau belajar tentang bagaimana arsitek bergaya Inggris, bergaya Eropa dan sebagainya, tidak harus jauh-jauh pergi ke kota dan sebagainya, tetapi dalam perkuliahan diperlihatkan ini loh arsitek bergaya Inggris dengan karakternya dan sebagainya. Atau mahasiswa sastra Inggris akan belajar tentang food and drink, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Inggris, tapi cukup dihadirkan dalam ruang audiovisual. Jadi kita ada seperangkat televisi atau layar lebar, katakanlah ruang audiovisual, ada pemancar, ada layar lebar dengan pengeras suara seperti halnya bioskop. Jadi seolah-olah kita belajar bagaimana parlemen di Inggris. Biasanya kalau sastra Inggris belajar tentang parlemen, belajar tentang food and drink, cuma teori doang, tidak melihat bagaimana adat kebudayaan Inggris. Tapi dengan adanya ruang audiovisual, ya, sesuatu yang menghalangi ruang dan waktu kita bisa tembus dengan instructional video. Tapi seiring perkembangan zaman, dulu saya masih menggunakan video kaset yang besar-besar, juga masih VHS. Perkembangan teknologi, barang-barang masih tidak digital ini akhirnya tersingkirkan. Karya-karya yang sudah dibuat sebelumnya masih dalam bentuk VHS, kemudian didigitalisasi dalam bentuk digital. Menyimpannya di mana? Nah, menyimpannya dalam YouTube. Oleh karena itu YouTube itu adalah sebenarnya pekerjaan sehari-hari dari tim audiovisual. Dikatakan YouTube audiovisual. Jadi dokumentasi sidang terbuka, seminar, ataupun instructional video dapat dilihat di situ. Yang paling banyak di audiovisual itu adalah tentang bagaimana untuk mahasiswa kebidanan proses melahirkan secara normal. Itu sudah ditonton oleh hampir 2 juta orang. Dan YouTube audiovisual juga sudah dapat subscriber atau bahkan dapat uang ya tiap bulan. Terakhir dapat 2,5 juta, masih sedikit sih karena memang masih belum maksimal. Jadi itulah cikal bakal terbentuknya media sosial. Jadi memang tuntutan pekerjaan audiovisual YouTube itu adalah
konten-konten yang dibuat oleh asisten di ruangan audiovisual. Ada sidang terbuka, ada seminar, ada instructional video, bisa dilihat di situ. Jadi karya-karya mahasiswa ataupun dosen-dosen sekarang kalau harus menduduki angka jenjang tertentu harus membuat instructional video, harus membuat media tertentu yang sudah dipublis ke dalam YouTube. Itu tuntutan kenaikan jenjang sertifikasi dosen misalnya diletakkan di situ juga. Jadi audiovisual YouTube adalah sebenarnya rumah kerja, ya tempat menyimpan koleksi-koleksi audiovisual. Seperti itu Raffi. Wow, berarti keren banget ya Pak ya, sudah bisa tembus 1000 subscriber. Iya. Dan saya juga ingat Pak, saat Bapak mengajar itu pernah bercerita kepada mahasiswa Bapak bahwa Bapak tidak hanya mengajar mahasiswa, namun Bapak juga mengajar dosen lain dari berbagai universitas di Indonesia mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Bagaimana ceritanya tuh Pak, bisa sampai dosen kok ngajar dosen gitu? Itu tadi salah satu kegiatan sebagai dosen, pengabdian kepada masyarakat. Jadi benar-benar mengabdi kepada masyarakat dihitung. Misalnya saya pernah diminta Universitas Sumatera Utara untuk mengajarkan dosen-dosen kedokteran di sana untuk membuat instructional video. Nah, memang di kedokteran tidak pernah membuat instructional video. Ya, mereka selama 5 hari di sana saya menjelaskan apa itu video, bagaimana proses produksinya dari mulai praproduksi, produksi sampai pasca produksi, sampai dilakukan pasca produksi ya, dibuat kemudian didaftarkan ke lembaga hak cipta untuk kepentingan angka kredit. Dari situ dari mulut ke mulut kemudian ke masih di Sumatera Utara ke Politeknik Negeri Medan atau ke Sekolah Tinggi Agama Buddha ya, Raden Wijaya di Solo di Solo ya, di Solo mengajarkan juga banyak hal. Atau juga saya pernah mengajarkan di Universitas Negeri Lampung bagaimana multimedia interaktif. Dan yang terakhir mengajarkan ke mahasiswa dosen-dosen pascasarjana IAIN Cirebon untuk mengajarkan manajemen delivery method, dan juga saya sebagai pengajar tidak tetap sih di sana. Begitu Raffi. Jadi masih dalam rangka tugas saya sebagai dosen dihitung sebagai pengabdian kepada masyarakat. Karena saya diminta oleh mereka untuk mengajarkan di samping media juga tadi tentang kekayaan intelektual, bagaimana proses pendaftarannya dan seterusnya. Oke Pak, selain akun YouTube nih Pak ya, kira-kira ada nggak sih cerita berkesan saat membuat video pembelajaran entah dengan dosen atau dengan mahasiswa, dan hak cipta pertama apa yang Bapak dapatkan? Pengalaman dengan mahasiswa ketika saya mengerjakan disertasi, saya membuat penelitian dalam bentuk eksperimen. Saya melakukan eksperimen mahasiswa belajar dengan menggunakan media video, kemudian kelas berikutnya mahasiswa belajar dengan menggunakan multimedia interaktif. Kemudian mereka dihitung dulu atau dites dulu bagaimana kemampuan berpikir abstrak. Jadi dikaitkan kemampuan berpikir abstrak, kemudian mata kuliah graf dan algoritma, media yang digunakan yaitu video dan multimedia. Nah, hasil-hasil disertasi saya tadi bukan hanya saya membuat, karena saya dibantu oleh asisten. Misalnya membuat 7 program video pembelajaran ya, itu oleh mahasiswa. Saya sebagai penulis naskah, saya sebagai presenter, tapi mahasiswa juga dilibatkan. Dari penuturan mahasiswa untuk mata kuliah graf dan algoritma, mereka senang karena setelah membuat program video saya jadi lebih ngerti Pak tentang graf dan algoritma. Sebelumnya ketika di kelas tidak ngerti sama sekali, tapi ketika sudah terlibat dalam pembuatan video instructional, graf dan algoritma yang notabene itu matematik banget dan abstrak, mereka jadi lebih mengerti. Dan karya pertama hak kekayaan intelektual saya itu adalah 7 program video dan 7 program multimedia interaktif sebagai output dari disertasi saya. Dalam hak cipta program komputer dan hak cipta karya rekaman video jenisnya. Begitu Raffi. Oke.
Bapak kan sudah menjadi tokoh yang menginspirasi kita para mahasiswa, terutama mahasiswa yang diajak langsung oleh Bapak, mulai dari ketegasan Bapak dalam mengajar, pencapaian-pencapaian Bapak. Kalau untuk Bapak sendiri, ada nggak tokoh yang menginspirasi Bapak selama ini? Dan target atau pencapaian apalagi yang Bapak ingin Bapak capai untuk kedepannya? Tokoh inspirasi saya tentunya adalah orang tua saya, ya. Mungkin bisa dilihat bagaimana orang tua saya adalah kedua-duanya guru. Bagaimana ibu saya misalnya yang menjadi inspirasi saya tidak pernah kenal lelah mendoakan dan mendorong anak-anaknya, walaupun dia hanya seorang guru, tapi dia harus berusaha dengan keras dan berdoa untuk ke seluruh anak-anaknya. Saya ingat suatu ketika ibu saya sakit, ya, sudah parah sekali. Saya nggak tahu, saya khawatir ibu saya nanti tiba-tiba meninggalkan saya, walaupun usia sudah banyak, tapi belum siap kehilangan, ya. Oleh karena itu setiap hari ketika saya berkunjung menemui ibu saya selalu memberi motivasi, menyemangatinya. Saya tidak lupa juga menyiapkan dokumentasi. Saya selalu membawa kamera HP, terus berbagai aktivitas yang melibatkan saya dan ibu saya rekam. Saya tidak langsung, ya. Saya tidak langsung. Saya ingat, saya menjanjikan. Saya bilang begini karena ibu saya bilangnya mami, "Ma, sehat terus ya." Karena waktu itu ibu saya sedang sakit parah dan saya hampir putus asa. Tapi saya menyemangatinya, "Ma, sehat ya Ma, nanti datang ke pengukuhan guru besarku. Sebentar lagi saya akan jadi guru besar atau profesor." Di situ ibu saya langsung bangkit motivasinya, dan alhamdulillah motivasi saya yang suntikan membangun rasa sakitnya berangsur-angsur sembuh, walaupun masih tetap di kursi roda. Dan sebagai imbalannya dia terus bertanya dalam bahasa Jawa. Saya biasa dipanggil Pak Gogo. "Kowe kapan jadi guru besar? Mami sudah siapkan dalam bahasa Jawa. Mami sudah menyiapkan kebaya untuk datang ke pengukuhan guru besarmu. Kamu kapan jadi profesor?" Dalam bahasa Jawa. Karena satu dan lain hal, akhirnya saya tidak linear. S3 saya teknologi pendidikan, di Gunadarma tidak ada prodi teknologi pendidikan. Akhirnya karena tidak linear, saya dinyatakan tidak layak menjadi guru besar. Padahal saat itu tahun 2008 angka kredit saya untuk menjadi guru besar sudah cukup 830, tinggal ditendang, ambil 20 lagi sudah jadi guru besar. Tapi karena tidak linear, saya harus mengulang dari awal lagi. Akhirnya saya harus kuliah lagi, oleh pimpinan saya harus kuliah lagi S3 ilmu manajemen. Akhirnya saya beri semangat ke ibu saya, "Ma, saya harus kuliah lagi karena saya tidak linear, saya tidak bisa menjadi guru besar." Ibu saya cuma, "Oh iya." Sebagai penggantinya setiap hari ketika saya selalu berkunjung, ibu saya selalu bertanya dalam bahasa Jawa, "Kamu kapan wisuda?" "Belum Ma, doakan segera selesai." Begitu seterusnya, dan doa ibu saya menyemangati saya untuk segera menyelesaikan S3-nya. Tapi ya malang tidak dapat ditolak ketika saya harus menyelesaikan S3, ibu saya sudah tidak ada. Jadi itulah yang menginspirasi saya untuk terus belajar sampai bahkan hari ini pencapaian untuk menjadi guru besar adalah bukan cita-cita tapi terlanjur janji ke ibu saya, dan janji itu sudah dibawa, istilahnya sudah dibawa mati oleh ibu saya, dan saya belum sempat mewujudkannya. Itu salah satunya. Mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan untuk para mahasiswa, terutama yang diajar langsung oleh Bapak, agar lebih rajin dan giat lagi ke depannya? Saya lihat pesan-pesan mahasiswa saat ini, mereka begitu santai, ya. Saya tadi katakan tidak ada effortnya masih kurang. Mereka punya intellectual quotient yang tinggi tapi nggak mau diasah. Akibatnya emotional quotient-nya dan adversity quotient-nya juga tidak terasa. Mereka sudah terlalu dinina-bobokkan oleh keadaan. Akibatnya begitu ditekan sedikit oleh tugas tidak dikerjakan.
Padahal kalian harus ingat ada orang tua yang menunggu kalian untuk tetap cepat selesai, ya. Gitu aja. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari Bapak Dr. Widyo Nugroho. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya, dan ternyata banyak banget ya yang bisa kita tahu ya lebih dalam lagi. Dan terima kasih Pak Widyo sudah memberikan kesempatan Jadi untuk tetap semangat ya, tetap semangat mahasiswa, kerja keras, jangan lupa ada orang tua yang menunggu kalian untuk tetap selesai dan selalu mendoakan. Jangan malas bekerja dan belajar, jangan menerus, tetap 4 tahun selesai. Jangan menjadi, kalau belum bisa memberikan sesuatu, jangan menjadi setip yang akan menghapus angan-angan orang tua. Jadilah pensil yang bisa menuliskan kebahagiaan orang tua kalian. Mumpung kalian masih muda, orang tua masih tegap berdiri di usia saya yang sudah tidak tua lagi. Waktu itu saya harus berkejaran dengan waktu untuk tetap membahagiakan ibu saya. Tapi dilalah orang juga bilang tidak juga. Ya itu yang belum tercapai, membahagiakan orang tua. Sampai seumur saya ini saya tetap harus membahagiakan orang tua, dan cita-cita saya ataupun janji saya kepada ibu saya belum tercapai sampai saat ini. Jadi itu, tetap semangat teman-teman mahasiswa ya. Baik, begitu Raffi. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan. Baik, sekian dulu interview saya dengan Bapak Dr. Widyo Nugroho. Sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Cynthia Sriwijaya mewakili seluruh kerabat Vkom News TV. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.